Bagus bacanya, senang saya. Jadi bagus bacanya dari kamu. Huruf-hurufnya juga bagus, masya Allah. Kalau laki-laki, saya begini ya, prihatin terhadap pendidikan agama sekarang nih. Kalau saya alumni dari Pondok Sungai 2 pandai aja ngaji udah senang saya. Enggak pun pandai menafsirkan. Padahal standarnya itu masih standar sanawiyah loh ya, kelas 1. Tapi karena sulitnya sekarang orang dan kurang cintanya orang terhadap Quran ini. Ada orang tak buka-buka Quran sampai mati dia. Malah saya dengar ada akad nikah seperangkat alat sholat dan satu kitab Al-Quran yang tidak pernah dibaca sampai dia mati, tetap masih di lemari. Saking sayangnya dia Quran itu disimpan aja, ya kan? Masya Allah. Satu-satunya mukjizat Allah yang bisa kita nikmati setiap hari tanpa bayar, tanpa ada yang melarang dan dapat pahala besar ialah ngaji. Saya kakaknya di rumah, bukan lagi saya, kakaknya di rumah tak pernah putus ngaji. Ngaji setiap habis subuh, ngaji setiap habis maghrib, 2 lembar, 3 lembar, itu berketerusan. Sebentar aja ya sebenarnya kan, berketerusan. Apapun yang mau kita kejar, sisihkan sebagian untuk kepentingan akhirat. Mau tidur, berzikir. Mau tidur boleh ngambil wuduk dulu, ya. Mana tahu tidur nak bangun lagi, ya kan? Mau tidur baca istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Daripada dia itu mau tidur mau kembali lagi. Ini si India ini mau tidur mau kembali dia. Bagaimana dari itu? Ano sama rakusya. Mati dia kok coba. Mati mau kembali. Tapi gimana? Baca istighfar. La ilaha illallah. Enak tidurnya. Tak ada mimpi-mimpi buruk. Ini pingin dia mimpi. Lalu mimpinya diceritakan sama orang. Mau dibahas orang. Kau tuh siapa? Yang perlu dibahas mimpinya itu ulama. Mimpimu gak penting. Itu hanya bunga-bunga tidur. Buang aja. Seperti sampah. Buang pada tempat. Jangan. Ahli. Dia mengaji di bawah. Marni biau na potangin. Mau marni biau. Mardarat kuda ustaz di pala tukap. Mau ramu. Ya gak ada. Mimpimu kau siapa? Tanya diri dulu dong. Kau itu siapa? Lalu mimpimu perlu dibahas, dimasukkan ke TV, masuk koran. Nah perlu. Walaupun mimpimu besok kiamat itu tidak akan ada itu. Karena yang datang kepadamu cuma setan. Wahkana kanan nas, manusia ummatan wahidah. Manusia adalah umat yang satu, berasal dari Nabi Adam. Manusia ini asalnya Adam. Sampai sekarang nenek moyang kita cuma Adam. Uak kita lah Adam itu. Faba'athallahu an-nabiyyina mubassirina wa munzirin. Maka mengutus oleh Allah terhadap bangsa-bangsa yang ada itu para nabi. Mubassirin, tugas mereka membawa kabar gembira. Wa munzirin, dan memberi peringatan. 2 tugas nabi itu yang disampaikan kepada umatnya. Yang pertama kabar gembira. Yang kedua kabar peringatan. Apa kabar gembira yang dibawa? Loh, sama kalian belum sampai rupanya kabar gembira itu. Tugas Nabi itu menyampaikan kabar dan kabar udah belum sampai sekarang. Masya Allah.
Kabar gembiranya kalau kamu masuk Islam, kamu jalankan syariat Allah, kamu masuk surga. Kabar peringatannya, kalau kamu ingkar pada perintah Allah dan melawan Allah, kamu masuk neraka. Nah, tinggal pilih itu. Itulah kabarnya. Itulah yang dibawa oleh semua nabi. Sama itu. Semua nabi mengajarkan Islam. Sama. Emang kau pikir Nabi Isa mengajarkan Kristen yang disepakati mereka? Enggak, Islam. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil muslimina ihwana tabarra'na an kulli dini yukhalifu. Kenapa dibaca-baca di setiap pagi? Karena kamu nanti mati, itu pula lah pertanyaan. Aku pikir nanti mati kau mana kartu keluarga? Enggak, ditanya lagi. KTP mana? Sarjana apa tidak? Enggak. Kamu pejabat apa tidak? Enggak. Enggak perlu perkenalan, saya Jokowi, presiden. Enggak, dia enggak kenal tuh. Enggak peduli dia mau presiden kau, mau gembel kau, mau apa, yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah yang paling mulia siapa? Yang paling mulia siapa? Yang paling takwa. Petani bisa takwa atau tidak? Bisa. Pedagang bisa takwa atau tidak? Bisa. Pejabat bisa takwa atau tidak? Bisa. Guru bisa takwa atau tidak? Bisa. Anak-anak bisa takwa atau tidak? Bisa. Ibu-ibu bisa takwa atau tidak? Nih, bapak-bapak bisa takwa atau tidak? Bisa. Jadi kalau gitu yang paling mulia daripada Allah siapa? Orang yang takwa. Ada orang kakinya tidak ada, tangannya tak ada, dia miskin, kerjanya cuma mengharap belas kasihan orang, tapi bisa kan nanti dia dapat Tuhan yang paling takwa? Bisa, sesuai kemampuannya. Terus yang paling tinggi tempatnya orang takwa, iya. Terus nanti kalau yang kaya-kaya gimana? Yang presiden gimana? Yang menteri-menteri gimana? Yang ulama-ulama terkenal banget itu di mana? Ya, kalian yang nggak takwa di bawah lah. Yang tak punya kaki, punya kepatannya kayak Goni tadi, di atas dia. Jadi semua bisa. Ini kalau kita berangkat nih dari pondok ini ke Gunung Tua, terus nanti dikasih tempat duduk, yang paling bagus tempat duduknya pasti saya, yang paling depan pasti saya, itu udah pasti. Walaupun bukan saya paling takwa, tapi giliran nanti urusannya yang mengambil posisi di depan bupati Baluta ialah yang paling takwa. Wah, saya bisa bergeser. Ustaz mana bisa, banyak dosa kok Ustaz. Terus ini rajin sholat, rajin puasa, dosa tak ada. Terus dia lah, udah dia. Bergeser kan? Karena urusannya yang paling inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling Jadi kamu juga bisa, saya juga bisa, kamu aja, ayah juga bisa, emak juga bisa, saudara juga bisa, kawan juga bisa. Kita semua berasal dari umat yang satu, kemudian mengutus oleh Allah kepada para umat ini nabi-nabi yang membawa kabar gembira dan kabar peringatan. Wa anzara ma'ahum, dan dia menurunkan bersama para nabi itu Alkitab, kitab bil haqq, yang benar. Kitab inilah liyahkuma bainan nas, untuk memberi ketetapan putusan di antara manusia. Fi makhtalafu fi, tentang apa yang mereka perselisihkan di dalam kehidupan.
atau di dalam dunia ini. Quran inilah yang mestinya menjadi hukum. Tapi sekarang tidak. Di negara kita pakai Quran hukum. Enggak. Itu masalahnya. Kenapa bukan Quran yang dipakai? Di Indonesia ini kalau nggak puasa ditangkap nggak? Enggak. Nggak berzakat? Enggak. Malah di Indonesia ini lucu nih. Ini kalau misalnya dia mau sama saya nih, pergi kami, sampai di hotel, tidur kami situ, tangkap polisi, bilang kami suka. Enggak apa-apa, nggak bisa ditangkap. Padahal malam-malam loh. Kalau hukum Islam gimana? Hah? Apa? Diapain? Cambuk lah. Hukum Indonesia tidak. Hei, ini istrimu? Bukan. Ini suamimu? Bukan. Terus kalian di sini udah berapa hari nginap? 3 hari Pak. Mau ngapain kan di sini? Ya ngapain aja lah, pokoknya di sini lah kami. Hah? Kok nggak apa-apa? Nggak apa-apa, aku suka sama dia. Dia suka sama aku. Ya aku udah suka, udahlah, pulang deh. Coba, ngeri nggak? Ngeri nggak ini? Ngeri. Karena yang dipakai itu hukum Belanda. Yang dinukil lah itu, diakukanlah itu sebagai hukum Pancasila, Undang-Undang Dasar. Coba, ada yang pula lucu, di laki-laki boleh nggak menurut Islam poligami? Masa enggak sih? Fankihu tabalakum minan nisa'i masna thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan-perempuan yang baik. Tabalakum minan nisa' masna. Sebenarnya Quran tidak pernah menyuruh laki-laki menikah satu dah. Benar. Sedangkan fankihu, maka nikahilah olehmu, tabalakum minan nisa'i, perempuan-perempuan yang baik, masna. Berapa itu? 2. Sulasa, ruba'a. Tuh, dengar tuh. Kalau 1 berarti belum lah. Mesti langsung 2. Habis itu? 3. Habis itu? 4. Quran yang salah apa kau yang salah? Tuh. Tapi kalau pegawai misalnya di Indonesia ini seperti saya, aparatur negara, PNS, saya kalau menikah 2 bisa pecat. Kok bisa? Aturan negara beda gitu. Saya bisa dipecat kalau istri saya melapor, atau kalau ada orang melapor bisa. Nah, berbenturan nggak dengan hukum Islam? Berbenturan nggak dengan hukum Islam? Berbenturan nggak? Di hukum Islam boleh menikah? Di aturan Indonesia? Orang Kristen malah lebih ngeri lagi. Orang Kristen tidak boleh menikah, hanya boleh sekali aja. Walaupun istrinya cerai, tidak boleh lagi. Tapi bohong. Maksudnya kenyataannya mereka menikah juga. Ya kan? Dirugikankah perempuan? Tidak, sebenarnya tidak dirugikan. Justru diuntungkan, apalagi keadaan sekarang. Saya kalau nggak salah data terakhir nih, banyak negara-negara yang kekurangan jatah laki-laki. Banyak. Malah ada negara yang mengambil prianya itu, laki-laki itu dari luar, kurang di daerahnya.
Ada beberapa saya tadi Paraguay, tadi apa, pokoknya banyak negara. Termasuk di Rusia. Pokoknya orang Indonesia banyak menikah ke luar negeri. Sekarang pertumbuhan penduduk di dunia ini justru perempuan dengan laki-laki berbanding 1:4. 1:4. Kalau lahir 1 anak laki-laki, lahir 4 anak perempuan. Mau gawat nanti. Ada lantak menikah. Tidak jatah lagi. 1 orang 1 laki-laki, sisa perempuan 3. Kalau 10 laki-laki, 30 perempuan sisa. Kalau 3 juta laki-laki, 1 juta laki-laki, 3 juta perempuan nganggur. Mau gawat juga. Hati-hati juga kan. Hati-hati kok. Ya. Hati-hati itulah. 1 juta laki-laki tak ada jodoh di situ. Wah, hebat. Iya apa? Mana tuh? Dah istri kedua aja lah kau. Istri ketiga? Masya Allah. Tapi tidaklah, bukan itu. Ya ini yang penting Islam tetap membuka peluang itu dan membolehkan Karena begini saya mau cerita sedikit sama kalian agak melebar. Fakta-fakta di lapangan orang banyak selingkuh. Orang-orang kaya itu begitu. Karena istrinya tidak setuju dia menikah, akhirnya dia anjing-anjingan, kucing-kucingan di luar. Dia punya wanita simpanan di luar. Nah, itu yang haram pula. Simpan sana, simpan sini. Dan perempuan itu ternyata mau pula disimpan. Mau nanti jadi wanita simpanan enak. Mau dikasih rumah di Medan, ya kan? Kasih mobil, kasih uang 5 juta sebulan. Uang 5 juta sebulan, tugasmu cuma shopping. Sekali sebulan datang suamimu, Masya Allah. Ini yang paling ngeri nih, di daerah Pulau Jawa sana itu banyak perempuan di sana, di daerah-daerah apa, saya katanya di Bogor tuh banyak di situ perempuan yang suaminya orang Arab, banyak. Suaminya orang Arab ganteng-ganteng, datang suaminya, dilamarnya kau depan orang tuamu. Di sini uang melamarmu 10 juta bertengkar, dia enggak. Nih 2 miliar. Laki-lakinya ganteng. Wow. 2 miliar. Ini rumahmu, ini mobilmu, ini pembantumu. Nanti sekali sebulan aku datang ke sini. Yang begitu dan dibiayainya. Banyak saya dengar kasusnya. Banyak. Alasan dia ada perusahaannya di Indonesia ini. Ya kan? Mau nengok perusahaannya, macam lah itu. Ya nggak tahu lah, tetapi yang begitu. Jadi Nabi menyampaikan kabar gembira dan memberi kabar peringatan. Wa anzala ma'hum, dan dia Allah menurunkan bersama mereka Alkitab, kitab yang dengan kitab yang hak ini tujuannya untuk memberi keputusan di antara manusia. Tentang apa? Tentang perbedaan atau perselisihan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah berselisih di dalamnya illal ladzina, kecuali orang-orang yang mereka telah diberi min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Kecuali atau melainkan orang-orang yang mereka telah diberi dari sesudahnya apa yang datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan baghyan bainahum,
kedengkian di antara mereka. Nah, itu berbahaya. Kedengkian. Dia udah tahu itu dan dia ngerti. Tapi memang karena dia dengki. Ama benna iyai. Nah, dengki. Sugaruban contoh. Oh, nak tukar semua itu Allah. Ndak mata baca sudah ulai. Tadi saja orang dengki kau. Kalau dia kenapa rupanya? Kau mesti kau. Lupa tu Ustaz tadi saja orang ni pun Nabi nonton. Coba. Apa sih masalahmu? Kalau dia kenapa? Pala ubah itu. Rondo. Mana ush. Ini beres tadi. Memang begitu. Begitulah dulu waktu Nabi Muhammad diangkat. Padahal nih, yang ngasih Nabi Muhammad itu sebutan Al-Amin siapa? Orang Arab kan? Pemilih dekatnya yang kenal dengan sifat Nabi, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, kan berpemilih dengan Nabi. Ya. Mereka mengatakan, oh ini Muhammad ini anak ini terpercaya. Kayak dipanggilnya dia Al-Amin. Tiba-tiba diangkat Allah, dia menjadi rasul. Mereka tidak terima. Mengapa dia? Dia kan cuma penggembala, anak yatim yang hidupnya nompang-nompang kok. Aku ini raja, orang kaya. Kenapa bukan saya yang diangkat jadi nabi? Itu Al-Amin itu membohong. Loh, kau bilang terpercaya, kok pembohong sih? Lucu kan? Hei Al-Amin, antal kadzab. Gimana ini? Kau bilang Al-Amin, kau bilang pembohong. Betul enggak? Lawan terpercaya apa? Pembohong. Dia panggil namanya Al-Amin. Tapi dia bilang antal kadzab. Kau pembohong. Gimana ceritanya itu? Ini kedengkian. Kedengkian ini yang harus kita hilangkan, karena ini kedengkian ini datang dari ego. Ego ini datang dari apa? Kerasnya hati. Semua orang ada egonya, cuma karena tinggi. Tahu ego ya? Pak egois. Egois. Ada kalak pistar juara. Nah, peri dokun butido. Alah. Cari-cari muka do deh. Dengganan itu guru-guru sudah pupu ya mikim. Kalau nabi notu, karena juara deh. Cari-cari muka deh. Cari-cari muka. Itu karena kau sombong tuh. Pala diuji. Oh, saya dapat juara dapat kok. Topet ni apa ni? Anak topet. Aduh, kapan lagi selesainya kita? Ngaku aja lah. Topet dah bunyi apa ni? Dah potangin. Anak topet. Kenapa? Harus kuning pawani guru di bocorannya. Astagfirullah. Lagi-lagi kau enggak terima. Tuh kayak drama bawang putih bawang merah. Ya kan? Dia enggak terima itu. Karena ada kedengki. Maka manusia yang ada dengki di hatinya itu, manusia yang ada dengki di hatinya itu beban. Hilangkan itu, hilangkan. Jangan ada dengki di hatimu. Hilangkan. Dengan cara apa? Astagfirullahaladzim. Istighfar. Akuilah keutamaan orang, akui kelebihan orang. Nanti Allah akan memberimu kelebihan dan keutamaan. Begitu. Saya ya bukan apa ya, karena orang tua saya dulu selalu mengingatkan itu. Ulang damang, mudah dok habis tengok ni beda ulang sombong ni. Mudah dok hakai ni mana tu lah sombong pun. Nak tolak. Saya kadang kawan saya yang mancing emosi.
ada acara, ada diundang ceramah, tu sosa. Lalu tu sih, masih itu juga, napa kuliku nak? Bakulik ke lagi. Dongat kim merbana, woi, mana guru teh? Ngapain? Nanti kan kenal dia. Dia yang tidak tahan. Ini betul orang sombong aku nak kini. Maroi teh sih, saya pernah ngajak. Pola makonjong jok kali menghormati tadi. Kita lagi cembayang dope. Guri tanda bawang nangis suni halak. Maru ustaz ini dari orang pakulik ke kiri penadi tadi. Aku gari orang mula kau. Diajarinya saya mula. Ini setan ni kan. Oh dia ikut-ikut. Oh lu teh. Naik tengok orang jauh. Oh enggak lah, enggak boleh. Teringat saya kata-kata saya enggak boleh. Saya larang orang. Apa? Kesalahan. Memang mereka enggak tahu. Betul ternyata dihormatinya. Bahaya. Oh dia ustaz. Nah botok kosowi dah. Karena masih muda waktu itu. Begitu biasa itu, tidak ada masalah. Tapi kalau kita sombong, wah beban di pikiran, bebal kau jadinya, bodoh kita itu. Ada orang karena berilmu dia sombong, karena kaya dia sombong, karena cantik dia sombong. Kadang-kadang ya, betul nggak ini? Orang makin cantik biasanya makin tidak sombong, katanya. Jadi kalau masih kau lihat wajahmu cantik itu berarti kau masih sombong. Ya katanya gitu. Ada saya pernah baca. Siapa yang melihat dirinya cantik, di situ terselip kesombongan. Karena di atas langit adalah langit. Siapa yang melihat dia kaya, walaupun dia kaya, di situ kesombongan terselip. Siapa yang dia merasa dia orang mulia, yakinlah dia orang yang hina. Siapa orang menganggap dia lebih benar, sebenarnya dia lebih buruk. Siapa orang merasa dia baik, sebenarnya dia orang jahat. Ngerti? Kecuali orang yang bilang, mana juga mau betul. Alhamdulillah. Baliku, biasa do bida. Ya kan? Ya, satu. Memang juga do. Enggak lah. Ya. Paham ya? Tuh. Fahadallahu, maka memberi petunjuk oleh Allah alladzina amanu, terhadap orang-orang beriman, limakhtalafu fi, tentang apa yang mereka perselisihkan di dalamnya, minal haqqi biiznihi, dari kebenaran dengan izinnya Allah. Wallahu yahdi man yasha, dan Allah memberi petunjuk man yasha, siapa yang dia kehendaki, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kalau Allah sudah memberi petunjuk, dia beri petunjuk kepada yang dia kehendaki. Tapi begini nih, jangan dipahami kita pasrah saja. Kita yang berusaha mendapat petunjuk, itulah yang akan diberi Allah petunjuk. Jangan dikira Allah comot-comot saja, ini yang jahat petunjuki, bukan gitu. Walaupun Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, tentu ada kriteria. Ibaratnya gini, kami memberi juara kepada siapa yang kehendaki, ya ada kriteria dong. Gak mungkin aku bilang ini murid terbaik, ya suka-suka aku, nggak bisa gitu. Allah itu sangat mengikuti aturannya. Allah tidak punya aturan untuk kita, tapi dia punya aturan untuk dirinya. Dia buat itu. Jangan kau kira nanti tiba-tiba ada penzina, pembunuh, ini masuk surga, suka-suka aku, kata lu. Tidak begitu. Tapi apa? Ada perjalanan hidup orang yang dia perjalanan ini Allah tahu ini mau ke mana. Ngerti?
Mau kemana orang ini? Dia orang yang selalu curiga pada Allah, selalu tidak yakin kepada Allah, atau selalu yang menggantungkan harapan pada Allah. Inilah nanti yang ditunjukinya. Jadi jangan kau terkejut. Di pondok ini mungkin gak dihitung dia. Apa yang dia jatinya matua Allah lah menolong. Satu waktu tiba-tiba diangkat Allah dia. Kenapa kita terkejut? Memang jalan dia udah ke sana. Ngerti? Tapi kalau orang yang mau jalannya sesat, walaupun kita lihat casingnya bagus, disesatkan Allah dia. Siapa yang mau mengikuti petunjuk ini? Inilah nanti yang disebutkan Allah menetapkan ini. Dia memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki menuju jalan yang lurus, yakni Shiratal Mustaqim, yakni jalan agama Allah. Semua jalan yang lurus itu pasti kebaikan. Jalan lurus pasti kebaikan. Aku jalan-jalan ini aku bikin lurus saja nggak nyampe. Nanti kampungmu kau bikin lurus tak mau nyimpang, jalan lurus saja nggak nyampe kau. Yakni jalan lurus itu tidak pernah niat berbelok. Tuhan muat lurus, ulang mana masuk kanan. Kan? Ya. Mana masuk kanan tuh mana? Enggak lah, kiri terus. Ya kan? Tuhan muat kiri kanan. Ulang mana tuh ginjang. Nomor suatu mambe. Terus tangga tuh ginjang mana ke lurus? Mana jalan lurus tadi. Jalan lurus itu bukan berarti jalannya lurus. Tapi jalannya itu arahnya tidak ini ke masjid. Enggak bisa lurus, mesti belok. Tapi jangan lo kau luruskan ke sana. Kapan jumpanya masjid? Ya. Kayak itu kantor kecamatan lurus ke semua ni. Wah, tiga dia betul sabaan tu. Bukan gitu. Lurus tidak menyimpang. Belajar juga begitu. Ini belajar di pondok ini. Halo. Masuk di Sungai Dua mau belajar, bagus. Niat belajar. Ya. Pala, media